Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan yang sempurna, rezeki yang berlimpah, dan hati yang selalu penuh dengan rasa syukur. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali bisa kembali hadir menemani sobat semua di channel ini, tempat kita bersama-sama menelusuri rahasia alam Nusantara yang penuh dengan hikmah, keajaiban, dan manfaat luar biasa bagi kehidupan manusia. Sobat Sehat, di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern yang serba cepat dan sibuk ini, seringkali kita lupa bahwa alam telah menyediakan segalanya untuk kita. Obat untuk berbagai penyakit, penawar bagi tubuh yang lelah, dan penyegar bagi jiwa yang penat semuanya telah tersedia di alam. Tinggal bagaimana kita mau mengenal, memahami, dan mensyukuri karunia tersebut. Salah satu tanaman yang menjadi bukti nyata kebesaran Allah dalam menciptakan penyembuh alami adalah daun sungkai. Tanaman yang satu ini memang tampak sederhana. Ia tumbuh di tepi hutan, di kebun, bahkan di ladang-ladang yang dibiarkan liar. Namun di balik kesederhanaannya, sungkai memiliki kekuatan yang begitu besar. Di berbagai daerah di Indonesia, terutama di wilayah Kalimantan, Sumatera, hingga sebagian Sulawesi, daun sungkai dikenal sebagai tanaman yang mampu menjaga daya tahan tubuh, menurunkan demam, menghangatkan badan, dan meningkatkan vitalitas. Tak heran, masyarakat adat sudah lama menjadikan daun sungkai sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Sobat Sehat, dalam bahasa ilmiah, tanaman ini disebut Pronema canescens Jack. Ia termasuk ke dalam famili Verbenaceae dan dapat tumbuh hingga mencapai ketinggian sekitar 20 hingga 25 meter. Daunnya berwarna hijau muda dengan permukaan yang agak kasar, dan bila diremas akan mengeluarkan aroma khas yang menenangkan. Pohon sungkai biasanya tumbuh subur di tanah yang lembab, di pinggiran sungai, atau di sekitar perkampungan yang dekat dengan hutan. Sungguh tanaman yang sederhana, tapi menyimpan kekayaan khasiat yang luar biasa. Sejak zaman dahulu, masyarakat Kalimantan mengenal daun sungkai sebagai daun 1000 manfaat. Saat seseorang terserang demam, batuk, atau merasa tubuhnya lemah, mereka akan memetik beberapa lembar daun sungkai muda, mencucinya bersih, lalu merebusnya hingga airnya berwarna kecoklatan. Air rebusan ini kemudian diminum dalam keadaan hangat. Rasanya memang sedikit pahit, tapi efeknya sungguh menakjubkan. Tubuh terasa lebih ringan, napas terasa lega, dan daya tahan tubuh seolah kembali diperkuat dari dalam. Sobat Sehat, banyak yang belum tahu bahwa daun sungkai memiliki kandungan senyawa aktif yang sangat penting bagi tubuh manusia. Di antaranya terdapat flavonoid, saponin, tanin, alkaloid, dan polifenol. Semua senyawa ini bekerja secara sinergis membantu tubuh menjaga keseimbangan dan melawan berbagai gangguan kesehatan. Flavonoid berfungsi sebagai antioksidan alami yang melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Saponin membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh serta memperlancar metabolisme. Tanin berperan sebagai antibakteri dan anti radang, sementara alkaloid membantu menenangkan sistem saraf dan menjaga kestabilan hormon tubuh. Tak heran bila daun sungkai sering disebut sebagai tonik alami Nusantara. Sobat Sehat, di masa pandemi beberapa waktu lalu, daun sungkai sempat menjadi perhatian banyak peneliti dan masyarakat karena dipercaya dapat membantu menjaga imun dan mempercepat proses pemulihan. Beberapa penelitian dari Universitas Lambung Mangkurat dan Balai Penelitian Tanaman Obat dan Aromatik, Balitro, menyebutkan bahwa ekstrak daun sungkai memiliki efek imunomodulator, yaitu kemampuan untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh agar lebih siap menghadapi serangan virus atau bakteri. Namun tentu saja, sobat, semua ini bukan berarti daun sungkai adalah obat ajaib yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Ia bekerja dengan cara menyeimbangkan fungsi tubuh secara alami,
membantu tubuh agar tetap kuat dan sehat. Dengan kata lain, daun sungkai membantu tubuh kita bekerja sebagaimana mestinya dan itulah rahasia sebenarnya dari herbal alami. Selain itu, sobat, daun sungkai juga dikenal memiliki khasiat menghangatkan tubuh dari dalam. Itulah sebabnya, masyarakat di daerah pegunungan atau pedalaman sering meminumnya saat cuaca dingin atau ketika tubuh terasa lesu dan tidak bertenaga. Air rebusan sungkai membuat tubuh terasa lebih segar dan hangat, mengurangi rasa pegal, serta membantu tidur menjadi lebih nyenyak. Bahkan, beberapa orang menggunakan air rebusan daun sungkai untuk berendam kaki atau mandi uap, karena dipercaya mampu membantu melancarkan peredaran darah dan membersihkan pori-pori kulit. Menariknya lagi, sobat, dalam tradisi masyarakat Kalimantan, daun sungkai juga digunakan sebagai ramuan penguat badan setelah melahirkan. Para ibu yang baru melahirkan biasanya meminum rebusan daun sungkai secara rutin selama beberapa hari untuk membantu memulihkan tenaga dan memperlancar peredaran darah. Selain itu, ramuan ini juga digunakan untuk mengobati luka luar dengan cara mengompres bagian tubuh yang terasa nyeri atau gatal menggunakan air rebusan daun sungkai yang telah didinginkan. Sobat sehat, semakin kita telusuri, semakin kita menyadari bahwa tanaman sederhana ini menyimpan begitu banyak manfaat. Bahkan penelitian modern menemukan bahwa ekstrak daun sungkai dapat membantu menurunkan kadar gula darah, menjaga kesehatan jantung, serta memperbaiki fungsi hati. Kandungan antioksidannya yang tinggi juga membantu mencegah penuaan dini dan menjaga kesehatan kulit dari dalam. Luar biasa bukan? Tapi ingat, sobat, semua yang berasal dari alam harus digunakan dengan bijak dan penuh kehati-hatian. Meskipun daun sungkai tergolong aman dikonsumsi, sebaiknya jangan diminum dalam jumlah berlebihan. Cukup rebus 5-7 lembar daun sungkai muda dalam 3 gelas air hingga tersisa 1 gelas, lalu minum 2 kali sehari. Jika sobat memiliki kondisi medis tertentu atau sedang menjalani pengobatan dokter, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu sebelum menjadikannya sebagai konsumsi rutin. Herbal adalah sahabat pengobatan medis, bukan pengganti yang harus menyingkirkannya. Sobat sehat, dari kisah dan fakta ini kita belajar bahwa daun sungkai bukan sekadar daun hijau biasa yang tumbuh di hutan. Ia adalah simbol dari kekuatan, ketahanan, dan keseimbangan. Ia tumbuh dengan teguh di tengah kerasnya alam, namun tetap memberikan manfaat yang lembut bagi manusia. Dari situlah kita bisa mengambil pelajaran bahwa dalam kesederhanaan tersimpan kekuatan yang luar biasa sama seperti diri kita yang mungkin tampak lemah. Tapi jika mau bersyukur dan berusaha, kita pun bisa menjadi kuat dan bermanfaat. Sobat sehat, apakah di daerah Anda masih banyak pohon sungkai tumbuh? Apakah keluarga atau orang tua Anda pernah membuat ramuan dari daun sungkai? Coba ceritakan di kolom komentar ya. Siapa tahu pengalaman Anda bisa menjadi pelajaran berharga bagi sobat sehat lainnya yang ingin kembali pada pengobatan alami dan gaya hidup sehat sesuai tuntunan alam. Akhirnya, dari pembahasan ini kita dapat menarik satu kesimpulan besar. Daun sungkai adalah anugerah alam yang tidak hanya menyehatkan tubuh, tetapi juga menyegarkan jiwa. Ia membantu menjaga daya tahan tubuh, meningkatkan vitalitas, memperkuat sistem imun, dan menghangatkan tubuh secara alami. Sungguh ciptaan Allah yang luar biasa dan patut kita syukuri. Terima kasih sobat sehat sudah setia menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami, agar semakin banyak orang yang mengenal rahasia besar daun sungkai dan kekayaan herbal Nusantara lainnya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kepada kita semua kesehatan, kebahagiaan, dan umur yang penuh berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.